Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Selamat pagi untuk kita semua, Joshua. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya di dalam sapaan teduh kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami di hari ini. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan, sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, yang menjadi bahan sapaan teduh kami pada hari ini. Roh Kudus mampukan kami untuk boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus juga yang memampukan kami, anak-anak-Mu, untuk boleh melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Keluaran pasal 1 ayat 12, inilah yang menjadi bahan sapaan teduh kita pada hari ini. Keluaran 1 ayat 12 berbunyi demikian. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika dalam kesulitan, manusia kadang tidak dapat melihat rencana Allah dalam hidupnya. Nats kita hari ini menunjukkan kepada kita bahwa di tengah penderitaan umat, sesungguhnya rencana Allah sedang digenapi. Karena merasa terancam oleh keberadaan bangsa Israel di tengah mereka, Firaun berikhtiar untuk menghabisi orang Israel. Maka Firaun membebankan kerja yang lebih berat kepada orang Israel. Tujuannya agar banyak yang mati, namun bukannya berkurang, tetapi orang Israel makin bertambah semakin banyak. Rencana kedua, Firaun meminta para bidan untuk membunuh bayi laki-laki Israel ketika dilahirkan. Mengapa hanya bayi laki-laki? Sebab pada waktu kejatuhan manusia dalam hukumannya terhadap ular yang mewakili iblis, Tuhan menyatakan akan mengadakan permusuhan antara keturunan ular, yaitu keturunan iblis secara rohani ataupun orang yang tidak percaya, dengan keturunan perempuan, yaitu keturunan orang percaya, dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Dari perempuan tersebut akan lahir laki-laki yang menghancurkan kepala si iblis. Maka tak heran bila iblis memakai Firaun untuk membunuh hanya bayi laki-laki Israel, supaya apa yang telah Allah nyatakan tidak terjadi. Namun saudara, rencana Firaun tidak berhasil karena kedua bidan yang menangani persalinan perempuan-perempuan Israel, mungkin mereka adalah kepala bidan. Nama kedua bidan itu menunjukkan bahwa mereka adalah orang Israel, tidak mematuhi perintah Firaun.
Mereka tidak mau membunuh bayi laki-laki Israel karena mereka takut akan Allah. Akibatnya orang Israel malah semakin bertambah, bahkan Allah juga memberkati para bidan tersebut hingga mereka kemudian berumah tangga. Ini bisa kita lihat di dalam ayat 21. Saudara, di balik semua masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel, sesungguhnya Allah sedang menggenapi rencananya untuk memberkati mereka. Setidaknya kedua bidan yang mematuhi perintah Allah telah mencicipi berkat tak terduga. Sebab itu, dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, marilah kita terus belajar untuk melihat rencana Allah di tengah berbagai kesulitan hidup yang kita hadapi, karena Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Dan di dalam kita melewati kehidupan kita, apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, kita mempercayai bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Selamat berjuang untuk kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Dan kami kembali belajar Tuhan bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam kami melewati berbagai hal yang kami jumpai dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan di dalam kami melewati berbagai hal dalam kehidupan kami boleh tetap merasakan kasih Tuhan yang luar biasa yang selalu keperlihatkan kepada kami. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, yang taat hanya kepada-Mu saja. Bapa di surga, pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk pelayanan KKR yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan. Tuhan yang memberkati seluruh komisi KKR dan seluruh pelayan-pelayan KKR yang ada di GBKP Klasis Jakarta, Kalimantan, agar mereka boleh menjadi pelayan-pelayan KKR yang setia, yang boleh tetap mengajarkan anak-anak kami di kelas-kelas KKR dengan sangat baik, dan biarlah Tuhan masa depan mereka juga tetap boleh bersama dengan Tuhan saja. Bapa di surga, sertai kami dalam melewati hari ini, berikan kami kesehatan yang cukup, agar hari ini juga kami tetap memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama, Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap sehat untuk kita semua. Menjojuah man banta kerina.